Surga tidak melahirkan saya Li Chungang. Jalan pedang akan abadi seperti malam yang panjang. Pedang datang. Saya rasa tidak bisa. Ada apa? Li Chungang kembali ke tingkat Dewa Pedang Daratan. Dewa Pedang Daratan. Bukankah tingkatannya turun drastis, bahkan tidak mencapai langit lagi? Bagaimana bisa menjadi Dewa Pedang Daratan? Dewa Pedang. Tidak perlu membawa Su Fengnian ke sini lagi. Jika sekarang bertarung dengan Li Chungang, apapun hasilnya, pasti akan ada nyawa yang hilang. Saya mengerti. Kamu masih punya satu kesempatan terakhir. Kota Wudi. Wang Xianzi pernah mematahkan pedang Li Chungang. Mumia Niu sekarang. Li Chungang kembali ke tingkat Dewa Pedang pergi ke kota Wudi. Mungkin akan bertarung lagi dengan Wang Xianzi. Saat itu di sisi Su Fengnian, tidak ada Dewa Pedang kedua. Dewa Pedang Li naik ke tingkat Dewa Pedang. Selamat. Longhu Mountain tidak pernah bermaksud menyulitkan pangeran. Hari ini hanya kesalahpahaman. Kamu siapa, keluarlah bicara. Saya Zhao dan Xia. Sedang bertapa. Tidak bisa muncul. Ternyata pemimpin baru Longhu Mountain. Kesalahpahaman. Senior, saya hanya penasaran. Tingkat Dewa Pedang sekarang. Baru saja mencoba. Mohon maaf senior. Anda adalah salah satu dari 4 Dewa Naga Harimau. Hanya nama belaka. Dewa generasi ini benar-benar luar biasa. Sang senior terlalu memuji. Kalau begitu kami pergi. Sang senior. Pergi. Dewa tua rawat adik saya dengan baik. Jangan ganggu dia, saya mudah marah. Pergi. Sang senior lebih baik tinggalkan pedangnya. Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Ini tidak seperti Anda. Bagaimana ini tidak seperti saya? Menurut sifat Anda. Bahkan jika Li Chungang masuk kembali ke alam Dewa Daratan, Anda tidak akan mudah menyerah dan berhenti. Zhang Julu menyuruh saya bertindak.
Dia adalah Perdana Menteri saat ini. Tidak ada sedikit suasana. Bagaimana menjelaskannya? Anda benar-benar hanya membuat penampilan untuk mereka. Kalau tidak seperti yang Anda katakan. Jika Su Fengnian ada masalah, Beijing tidak akan berhenti. Pedang saya ada di sana. Saya pamit dulu. Tidak ada yang mengejar. Orang hebat harus terus maju, jangan menoleh. Menoleh tidak ada semangat. Sang senior, Anda bisa kembali ke alam Dewa Daratan. Wang Xianzi ini juga hanya di alam Tianxiang. Maka Anda sekarang adalah yang terbaik di dunia. Alam adalah alam, bisa bertarung, adalah bisa bertarung. 4 alam para ahli. Jingang Zixuan Tianxiang, ditambah Dewa Daratan. Jika benar-benar bertarung yang diperbandingkan adalah prestasi ilmu bela diri. Pertarungan hidup mati Dewa Daratan belum tentu bisa mengalahkan 3 yang pertama, terutama Wang Xianzi. Jangan pernah menilai tinggi rendah berdasarkan alam. Lalu untuk apa alam itu? Pikiran berbeda, pemahaman juga berbeda. Jalan yang dilalui tentu juga berbeda. Jalan apa? Sekarang tentu saja jalan turun gunung. Baiklah, tidak membicarakan Wang Xianzi, bagaimana dengan di dalam? Anda tadi mengeluarkan pedang, bisakah melintasi gunung naga harimau? Ada orang di Ada lanjut, Gunung Naga Harimau. Berdiri berhadapan dengan kuil dua Zen selama ribuan tahun. Seperti apa warisan budayanya? Saya tahu berapa banyak orang tua yang masih bersembunyi NAK. Harus kamu pahami pertarungan antara ahli. Sama seperti bertarung dengan banteng liar. Banteng liar apa? Banteng liar itu sangat kuat, tanduknya tajam. Tapi saat mereka bertarung satu sama lain, mayoritas hanya saling menabrak 2 kali cukup untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Dan selesai. Jadi maksudmu pedangmu tadi hanya untuk menakut-nakuti? Kalau setiap hari bertarung, sampai mati berapa banyak orang yang bisa bertahan di dunia ini? Senior, kamu sudah jadi Dewa Darat, bisakah bicara dengan sedikit aura dewa? Bisa. Pertarungan antara ahli itu seperti bertarung dengan banteng liar dewa. Sebenarnya sama saja. Baiklah, baiklah, aku sudah mengerti, jangan lanjutkan. Tidak tahan mendengarnya. Paman-paman. Uji coba di depan aula di luar dugaan. Li Chungang sudah kembali ke tingkat Dewa Darat. Meski begitu, kamu masih ingin membunuh Su Fengnian. Jika Su Fengnian tidak mati, Wu Dang pasti akan bangkit, tapi dia tidak boleh mati di Long Hushan. Juga tidak boleh membuat orang berpikir ada hubungannya dengan Long Hushan. Kemarahan Su Xiao. Kami tidak akan menerimanya. Masalah besar dilemparkan ke kepalaku. Leluhur. Ilmu leluhur sangat misterius. Bentuknya kembali seperti remaja. Di dunia ini mungkin tidak ada lagi orang yang bisa mengenali identitasmu. Memaksaku turun gunung leluhur. Nasib Long Hushan selama 100 tahun ke depan hanya bisa dipercayakan kepada leluhur. Leluhur. Kalau tidak merepotkan, lebih baik membunuh lebih banyak lagi. Siapa lagi anak haram keluarga kerajaan itu? Zhao Kai. Kota Wu bukan di sini. Kamu ada urusan di kota Wudi. Senior yang memancing tadi, bukankah dia menyuruh kita pergi ke kota Wudi untuk membunuh Su Fengnian? Tidak harus pergi ke kota Wu, kuncinya hanya Li Chungang. Tunggu dulu. Senior yang memancing bilang tidak akan membunuhnya.
Ilmu rahasia, keluarga Suanyuan. Dari mana asalnya? Saya sudah bilang akan memberimu ilmu rahasia. Bagaimana bisa tidak menepati janji? Sesepuh tidak ingin membunuh Su Fengnian. Takut dunia akan kacau, perang akan pecah lagi. Kamu tidak takut. Tapi kalau dunia tidak kacau, bagaimana saya bisa mencari jalan keluar? Kalau saya tidak punya jalan keluar, bagaimana bisa memberi masa depan untukmu Yuan Tingshan? Kamu seumur hidup mencari kesempatan, tapi kamu harus paham. Kalau tidak ada perubahan besar, dari mana datangnya kesempatan untuk mengubah nasib? Kalau kamu takut sekarang bisa pergi. Bagaimana melewati Li Chungang? Kita tunggu seorang teman. Tunggu siapa? Siapa yang bisa menghadapi Dewa Pedang? Dia datang. Dia pernah mengejar saya. Saya ingin minta tolong padamu. Kenapa saya harus bantu? Bai di Bao Peu Jue. Bagaimana kamu tahu? Saya pernah melihatmu bertarung. Dari gerakan dan jurusmu. Sepertinya dari aliran Nanjiang. Prajurit Nanjiang. Mencari perubahan yang licik. Tapi tanpa Bai di Bao Peu Jue. Mencari kebenaran dalam pertempuran. Pada akhirnya akan gila. Benarkan? Apakah kamu ingin mendirikan sekte atau meneruskan warisan guru? Tidak bisa lepas darinya. Saya bisa memberikannya padamu. Kalian berdua jangan lari-lari lagi, terutama kamu. Dengar tidak, pangeran muda? Kamu ada masalah Jenderal Ning Mei dari Batalion Feng. Mohon maaf pada pangeran muda. Saya ingin terus mengawal pangeran muda. Kamu seharusnya memang mengawal. Saya sebenarnya datang untuk mengikuti pangeran muda. Mengikuti saya, pangeran muda punya kekuatan luar biasa. Keberanian tak tertandingi. Saya pikir pangeran muda tidak mampu. Jadi memutuskan untuk membantu pangeran muda mengambil alih Beizong. Sekarang bagaimana sekarang? Setelah perjalanan ini, saya merasa apa? Saya merasa pangeran muda mungkin menjadi pemimpin yang bijaksana. Bagus sekali, Beijing memang milik kakakku. Jangan ada yang berani merebutnya, pangeran muda. Bahkan aku pun tidak boleh. Tidak perlu kau melawan Su Fengnian. Aku tidak akan membuatmu sulit. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin bertemu Li Chungang. Tidak berani, tidak berani. Wang Men'er kupercayakan kepada Tianxi. Muridku adalah yang paling berharga di dunia ini. Pangeran, tenang saja. Dengan kata-kata Tianxi ini, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan menyisakan harapan untuk Longhu. Kakak sudah memanjat setiap pohon. Ini yang paling akrab. Kakak buah Hao jatuh. Kenapa tidak melihat Xu Xiu? Dia tidak naik kapal. Tidak ada dia.
Ini kan di sini. Kamu kemana? Hanya jalan-jalan? Lihat Senior Wei. Tidak melihatnya. Aneh. Sepertinya dia tidak naik kapal. Mungkin cari tempat tidur. Aku akan suruh orang cari. Tidak usah. Bagus, buah hau enak. Tunggu sebentar. Jingang untukmu. Tapi jika dia pergi dari kakak, apakah dia akan kesepian? Jika keluarga pasti akan bertemu lagi, jaga baik-baik. Tunggu kamu pulang. Membunuh Su Fengnian dan Zhao Kai. Apakah ketua tahu? Ketua sedang bertapa. Kamu berani sekali. Terima kasih leluhur. Tidak apa, aku juga berusaha bertahan. Lihat aku menjadi muda kembali. Padahal di dalam sudah hampir habis. Ajal sudah dekat. Leluhur bagaimana bisa begitu? Untuk bertahan hidup, hanya bisa menjadi dewa. Jika Li Chungang dan Wang Xianxi bertarung, maka itu akan menjadi puncak di dunia manusia. Mungkin bisa memanfaatkan kesempatan untuk membuka pintu surga. Mencari secercah harapan. Semoga leluhur menemukan jalan menuju pencerahan. Aku pergi dulu. Leluhur, apakah Anda berencana mengikuti secara diam-diam? Aku berencana naik kapal, menemani Su Fengnian dalam perjalanan. Tapi bagaimana caranya bisa menyusup ke kapal Su Fengnian? Tidak usah malu-malu. Efek obat sudah terasa. Kamu tidak tinggal. Bangunlah. Orang Beijing tidak perlu berlutut dalam upacara militer. Pangeran saya yang bodoh. Kamulah masa depan Beijing. Tunggu aku kembali ke Beijing dulu. Pangeran, di depan ada kapal. Sepertinya juga kapal keluarga Suanyuan.
Aku ada urusan dengan anak ini, kalian semua kembali ke kabin istirahat. Pergi. Keluar. Seperti yang sudah disepakati. Aku meninggalkan Longhu Mountain. Itu saatnya kamu pergi ke barat. Aku ingat. Itu kapalmu ganti kapal di sungai. Tidak akan terlihat orang. Lumayan. Sejak berdirinya Liang wilayah Shu kacau balau. Pasukan dan perampok berdatangan. Kebanyakan dari mereka adalah mantan tentara Chu yang bersembunyi di Shu. Aku tahu. Meskipun kamu seorang putri untuk menaklukkan mereka ke bawah kendalimu, tidak mudah hubungan keluarga kerajaan Chu dulu. Sekarang mungkin sudah hilang. Ada Paman Qizhao. Cao Changqing mungkin tidak bisa selalu bersamamu. Kamu harus hati-hati. Kapal kedua yang kamu minta. Dan merpati pos. Paman Wei yang sudah bilang merpati pos ada di gudang. Kalau mau mengirim pesan ingat kirim beberapa, jangan sampai ada masalah di jalan. Awak kapal semuanya berpengalaman, hanya tahu ke-11 Shu. Tidak tahu identitasnya. Terima kasih. Tidak usah berterima kasih, ini hutang Huishan padamu. Untuk hal selanjutnya aku tunggu merpati posmu. Katanya ibumu juga sudah meninggal. Dia menemani ayahku. Mereka berdua. Aku tidak pernah mengerti seumur hidupku. Turut berduka cita. Tidak ada urusan lain, aku akan kembali ke gunung. Jika suatu saat nanti Huishan dalam kesulitan, keluarga Suanyuan bisa mencari perlindungan di Beijing. Dia berbeda dari saat pertama kali bertemu. Kejadian mengubah seseorang. Aku harus pergi sekarang.
Hei orang tua, aku pergi. Nanti aku akan mencarimu di 11 Shu. Apa yang akan dilakukan? Menerima murid. Bukannya kamu sudah punya dia? Dia ini menggunakan pedang. Kamu lebih cocok meneruskan jalanku dalam ilmu pedang. Nanti saja, belum terpikir. Tidak perlu buru-buru. Urusanku selesai, aku juga akan pergi. Terima kasih. Semua ini atas perintah pangeran. Yang Mulia, Sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah terpikir akan ada kesempatan untuk kembali menjadi putri. Paman Qizhao, mari kita berangkat. Apa aku salah bicara? belum selesai bicara. Apa yang belum selesai? Apa yang dia inginkan? Kenapa kamu datang? Ini untukmu. Kenapa kamu memberikannya padaku? Kuhadiahkan untukmu. Kamu gila, ini pedang ibumu. Mr. Chao, bagaimana kalau kita ke sana untuk melihat? Perpisahan mereka ini, tidak tahu kapan akan bertemu lagi.
Ambil sudah disepakati. Baca buku bayar. Sudah beberapa hari tidak baca. Saya bayar uang muka untuk yang berikutnya. Entah kapan berikutnya. Kapanpun itu saya bayar dulu. Sekarang saya putri harganya naik. Gandakan satu kata dua kain. Baiklah. Apakah kamu juga menyukai Su Fengnian? Tidak mungkin ada hal seperti itu. Kucing itu hampir mati tercekik. Tuan Chao, hal seperti ini tidak bisa sembarangan bicara. Paduka. Sudah waktunya berangkat. Sudah tahu. Tuan Chao, bolehkah saya minta bantuan? Coba katakan, Perjalanan kalian ke barat ini, bisakah membuat keributan di sepanjang jalan? agar orang tahu. Saya dan Paduka pergi ke Shu berat bersama. Itu maksudnya bisa. Agar orang bisa bersiap menyambut. Terima kasih, semoga kalian perjalanan lancar. Su Fengnian, pernahkah kamu memikirkan hasilnya? Hasil apa? Kamu adalah putra mahkota Beijing. Takdirmu adalah menjaga dunia. Paduka pergi ini, mengumpulkan pasukan lama. Pada akhirnya, akan kembali ke Chu Barat. Jika kalian bertemu lagi mungkin akan berperang. Itulah hasilnya. Tidak mungkin, Tuan Chao. Saya Su Fengnian tidak pernah mengikuti jalan yang sudah ditentukan orang lain. Jika benar sampai hari itu, percayalah padaku. Saya bisa menyelesaikan keduanya. Menyelesaikan keduanya, dua kata itu sulit. Semua tergantung usaha manusia. Kalau begitu saya tunggu dan lihat kamu pergi saja. Bawa juga kucingnya. Jangan banyak bicara dengan saya, bicaralah dengan Paduka. Sudah selesai sisanya. Tunggu sampai bertemu lagi. Lain kali satu kata dua huruf. Baik, sudah sepakat. Hanya bicara sebentar. Dia sudah memberikan pedang peninggalan ibunya padamu. Kamu juga tidak memberikan tanda. Percayalah padaku, saya bisa menyelesaikan keduanya. Lain kali satu kata dua huruf. Sudah sepakat.
Jika mengirim kabar kembali ke Beijing, mungkin masih bisa dihentikan. Kakek Wei dia punya jalannya sendiri. Asalkan putra mahkota rela. Ada pengorbanan baru, ada hasil, ada perpisahan. Baru ada pertemuan kembali. Orang baru pergi, kata-kata sudah mulai asam. Ini perasaan saya yang tulus. Apa itu di kepalamu? Rambut. Di atas rambut. Ini untukmu. Talisman. Jiang Ni sebelum pergi meminta saya untuk memberikan talisman ini padamu. Ini adalah harta pusaka kerajaan Chu Barat. Bukankah kamu juga memberikan Daliang Long Kue padanya? Satu memberikan talisman, satu memberikan Daliang Long Kue. Kalian semua ini benar-benar pemboros. Pangeran. Tujuan selanjutnya kemana? Ke Akademi Shangin. Tidak menunggu Su Fengnian di kota Wudi. Tujuan selanjutnya dia adalah Akademi Shangin. Sepanjang perjalanannya, dia bertemu Su Zihu di Jiangnan. Su Longxiang di Longhu, menurutmu tujuan selanjutnya? Haruskah dia pergi menemui istriku? Siapa istrimu? Su Weixiong. Kakak kedua Su Fengnian, kamu adalah kakak iparnya. Lalu kenapa kamu membunuhnya? Dia tidak tahu. Su Fengnian tidak tahu kamu adalah kakak iparnya yang tahu sedikit. Kakaknya tidak memberitahunya. Kakaknya juga tidak tahu. Tunggu dulu, apa maksudnya kakaknya juga tidak tahu? Tidak tahu apa kakaknya juga tidak tahu. Dirinya sendiri adalah istriku. Ini bisa disebut mengubah orang cepat atau lambat. Su Weixiong, wanita luar biasa seperti ini, adalah pasangan yang sempurna untukku. Lalu kenapa kamu membunuh adiknya? Membenal Su Fengnian Beijing baru akan kacau. Beijing kacau, aku baru bisa bangkit dalam kekacauan. Saat itu aku baru layak menikahi Su Weixiong. Kalau begitu aku membunuh Su Fengnian. Untuk Su Weixiong. Sekarang aku benar-benar ingin melihat. Wanita luar biasa, seperti apa yang bisa menjadi pasangan sempurna untukmu. Lihat. Apa yang sedang terjadi ini? Ibuku bilang, ketika mereka bertemu, sedang menaklukkan dunia persilatan, menghancurkan semua keluarga besar di dunia. Semua ini adalah karma buruk. Tapi dia tidak menyesal. Kakak. Akhirnya ketemu kakak. Kamu bilang Su Xiao adalah ayah kandungmu. Aku juga nggak percaya, makanya nyari kakak. Untuk balik ke Beijing cari kebenaran. Kenapa dulu nggak tanya dulu? Ibuku selalu nggak mau kasih tahu identitas ayahku. Sekarang kenapa mau ngomong? Sakit parah nggak bisa sembuh. Sebelum meninggal baru ngomong. Orangnya udah nggak ada. Masih pakai baju ini, baru aja meninggal. Baru aja dikubur. Kebetulan banget ya. Xu Xiu.
Nggak ada waktu. Kalau kakak nggak ngizinin aku ke Beijing, aku nggak pergi aja. Nggak usah bunuh aku. Nama siapa? Long Yuxuan. Kakak panggil aku Xiao Chong aja. Marga Long. Sama kayak marga ibuku. Bantuin dia bersihin kamar ya. Makasih kakak. Halo kakak. Aku yang atur. Makasih kakak-kakak kuat banget. Nggak usah banyak omong, ikut aku. Makasih kakak. Coba lihat dulu dia naik kapal bakal ngapain. Kakak Shu nggak cuma jago kungfu, orangnya juga baik. Kan Tiklaji. Kalau aku bisa jadi murid kakak, walaupun cuma mimpi pasti seneng banget. Aku temenin deh. Kakak King Miao anginnya gede, mau aku bawa tombaknya. Kasih tombaknya ke aku. Nggak usah. Aku temenin berdiri bentar aja. Kakak capek aku pijitin bahunya. Gak usah. Aku juga bisa pijitin kaki. Kamu bisa apa lagi? Aku bisa masak beberapa masakan kecil, kakak mancing ikan, aku bisa bersihin. Terus. Ibuku bilang anak muda pantatnya bisa buat ngepang kue. Malam aku bisa panasin selimut buat kakak. Baru kakak masuk tidur. Terus kasih 2 kue di dalam selimut. Bukan itu kuma pepata. Pergi sana. Apel itu aku tinggalin di sini. Dia ini suka ngobrol ya. Beberapa hari ini di kapal semua orang udah akrab. Menurutmu dia bilang yang sebenarnya. Gimana dia bisa tahu kapalmu lewat mana? Senior jeli banget, kebetulan sekali. Terus kenapa kamu biarin dia naik kapal? Lebih baik orangnya di dekat kita daripada sembunyi di tempat gelap. Coba lihat dulu. Senior, ada satu hal lagi yang mesti minta tolong. Udah sering gangguin aku lagi, ada apa? Sebentar lagi sampai di Akademi Shangin. Aku pikir yang lain gak usah turun kapal. Kamu harus temani aku jalan. Khawatir sama pembunuh ya? Kakak perempuanku ada di sini di matanya. Petualanganku ini kayaknya cuma main-main. Kamu takut sama kakakmu? Bukan cuma aku, seluruh keluarga takut. Denganmu di samping mungkin lebih baik. Lagian kamu kan dewa pedang, bisa kasih muka. Dia suka mukul orang di rumah. Bukan mukul tapi lebih ke aura dia. Oh iya, kalau kamu ketemu dia, jangan sekali-kali sebut kata kakak di depannya. Kenapa? Dia gak suka, kayaknya dia kalah sama kakak pertama. Ulang tahun kok bisa dibandingin? Dia ini ambisius. Bahkan waktu aja dia mau rebut. Ada. Dibakar.
Itu kakakku senior, ingat ya. Jangan panggil kakak, jangan sebut Jiang nih. Kak, Su Weixiong ketemu Tuan Li. Dari Gunung Longhu suara pedangnya bikin telinga berdenging. itu aja kamu udah tahu, cepat banget nyebarnya. Sepanjang perjalanan terima kasih atas perlindunganmu. Pedangnya bagus. Pedang Hong Li ini khusus buat Tuan. Gak usah Kak, aku gak kekurangan pedang-pedangmu, simpan aja. Saya cuma bisa ilmu pedang, gak ngerti jalan pedang. Pedang ini di tanganku cuma buang-buang. Pedangnya bagus, ilmu rawat pedangnya juga cukup. Cuma bisa ilmu pedang terlalu merendah ya. Setelah Longhu ada pedang atau tidak buat aku sama aja. Su Weixiong, kamu, sebagai kakak kedua jangan coba-coba menguji aku. Aku sudah janji sama Su Xiao biar anak ini balik ke Beijing dengan tangan kaki lengkap, bahkan di kota Wudi. Janji ini tidak berlaku. Terima kasih Tuan Li atas janji berharganya. Katanya, kamu pernah ganggu si Jiang. Ada kejadian itu? Enggak suka sama dia. Sejak dulu hubungan ibu mertua dan menantu seringkali tidak harmonis. Bukan berarti ibu mertua dan menantu itu jahat semua. Intinya biar para istri ingat kebaikan suami mereka. Ibu aku sudah meninggal sejak dulu. Jadi aku yang harus jadi orang jahatnya. Jadi kamu juga merasa si Jiang cocok sama anak ini? Mereka berdua. Babi aja bisa lihat. Oke. Awalnya aku mau balas dendam buat si Jiang. Tapi setelah kamu bilang gini, aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku tetap harus bilang, Su Weixiong, bakat kamu bagus. Tapi masih kalah sama si Jiang. Dengarkan, Ini buat kamu. tingkat pedang Jiang ni apa hubungannya sama aku? Yang nanti enggak bisa tegakkan harga diri suami kan bukan aku. Kamu ini lucu juga ya. Su Xiao beruntung punya anak-anak kayak kalian. Aku juga mikir gitu. Kak, kenapa kamu nungguin aku di sini? Tahu kita bakal dateng? Sekarang siapa yang enggak tahu keberadaan kamu? Enggak segitunya juga lah. Ada apa-apa kita bicara di tempatku aja. Senior. Tuan Li, aku dan Su Fengnian ada urusan keluarga yang mau dibahas. Kalau kamu mau dengar, enggak ada yang bisa larang. Kalau gitu aku nggak ikut deh. Kenapa nggak ikut? Mending nggak usah ikut. Ayo, Pinjemin aku Shen Fudong. Hari ini kok sepi ya? hari ini ujian pengetahuan 3 tahun sekali. Semua orang enggak ada di akademi. Ujiannya nggak di akademi. Kayak angkatan aku hari ini ujian kanyu. Mau pergi ke Gunung Difei belajar ilmu Feng Shui dan Geomansi. Mencari titik naga dan menentukan lokasi. Kenapa kamu tidak pergi? Saya tidak perlu ujian. Kenapa? Guru Wang yang mengajar mata pelajaran ini, dia pernah bertanding ilmu Feng Shui dengan saya. Kalah 3 kali. Setelah itu saya tidak perlu ujian lagi. Kamu mengalahkan guru. Dia malah berguru pada saya. Akademi tidak bilang apa-apa. Sudah biasa. Apa maksudnya sudah biasa? Dalam catur puisi, tafsir, kitab, kaligrafi, lukisan, dan pengobatan. Beberapa mata pelajaran ini guru sudah kalah sama saya baru-baru ini. Mata pelajaran ini sekarang saya yang mengajar. Makanya murid-murid takut sama kamu. Kalau dihitung mereka harus panggil saya guru. Belajar sampai segini kakak. Kamu memang tiada duanya. Tidak bisa menandingimu. Berjalan jauh ke kota Kaisar Wu untuk mati. Pedang Lao Huang tergambar di kota Kaisar Wu. Pangeran datang. Siapa ini lagi? Capek ya perjalanannya, saya suamimu. Bukan. Sekarang belum tapi pasti akan jadi. Tunggu dulu.
Ini pertama kali pangeran datang ke Akademi Belum Shangin. pernah ke sini. Kalau ada waktu saya temani kamu jalan-jalan, Akademi Shangin banyak alirannya. Ada beberapa tempat menarik. Cepat berangkat. Sayang sekali lain kali kasih tahu dulu. Kiri. Jangan buru-buru pana saya kenalan dulu. Bunuh dulu baru kenalan pelan-pelan. Maaf pangeran kalau ngobrol terus suami saya jadi mayat. Ngerti-ngerti siapa nama Anda? Zhao Kai, sampai jumpa lagi. Lagi-lagi marga Zhao. Ayo pergi. Kak orang ini lumayan menarik. Lupakan saja. Buru-buru. Baru bisa menyusul Su Fengnian ke akademi. Jalan laut memang lebih cepat. Mana orangnya sudah pergi ke tempat kakaknya. Tidak ada orang lain di sini, bukankah kamu ingin membunuhnya? Kesempatan bagus, tidak bisa bertindak di akademi. Bukan cuma sebuah sekolah. Kalau aku membunuh di sini, bukankah itu akan merusak reputasiku lalu kamu pergi mencoba apa gunanya di sini paling aman? Hanya di sini. Li Chungang mungkin tidak ada di sisinya. Kamu pergi awasi Su Fengnian. Kalau bisa dengar apa yang dia bicarakan lebih baik kalau tidak. Tidak memaksa kamu. Temu Li Chungang. Masuk. Senior, Bukankah Su Fengnian menyuruh kalian istirahat di kapal? jubah hijau Shandu masih ada warisan di dunia ini. Siapa yang mengajarimu bicara begitu? Ada yang ingin bertemu denganmu. Orangnya. Di jalan belakang rumah. Apakah Su Fengnian tahu ini?
Nama besar Dewa Pedang Li terdengar seperti guntur. Hari ini bertemu Zhao Kai merasa beruntung. Sebelumnya aku berpikir lagi dan lagi. Apakah bertemu Dewa Pedang harus bicara hal-hal biasa dulu, atau lebih banyak basa-basi? Kemudian aku merasa tidak perlu. Lebih baik. Langsung jelaskan maksud lebih tegas. Lanjut, aku ingin membunuh Su Fengnian. Banyak yang ingin membunuhnya. Tapi denganmu di sini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Jadi kamu datang untuk membunuhku. Aku tidak sampai begitu tidak tahu diri. Sejak tahu kamu menemani Su Fengnian ke timur, aku membaca banyak kisahmu. Dulu jubah hijau Shandu, kamu yang bunuh sendiri. Semua orang tahu tapi aku rasa kamu tidak ingin membunuhnya. Kalau tebakanku benar, hal ini adalah alasan sebenarnya kamu mengasingkan diri bertahun-tahun. Siapa orang tua yang memberitahumu senior? Aku tidak tahu. Apa syarat yang Su Xiao berikan padamu untuk melindungi Su Fengnian dengan aman? Tapi aku rasa aku juga bisa mengajukan syarat. Mohon kamu memberi kesempatan. Berikan aku kesempatan untuk membunuh Su Fengnian. Kamu tahu, meskipun jubah hijau Shandu sudah mati, tapi warisan sektenya, keturunan sukunya, masih ada di dunia ini. Sebuah sekte kecil. Tahun-tahun ini penuh dengan cobaan. Semua ini adalah satu-satunya warisan yang dia tinggalkan. Saya pikir Anda pasti ingin tahu di mana sekte ini berada dan siapa saja orang-orangnya. Jika saya tidak setuju, Anda akan membenamir ke semua. Senior ini bukan ancaman. Apakah Anda setuju atau tidak? Semuanya akan saya berikan kepada Anda. Anda bersusah payah mencarinya, lalu memberikannya kepada saya. Ini adalah tanda ketulusan. Sebenarnya, Su Fengnian tidak ada hubungan darah dengan Anda. Apa yang bisa dijanjikan oleh Su Xiao? Apa yang bisa saya lakukan Su Xiao tidak bisa. Saya bersedia membantu Anda melakukannya. Kapan Anda berencana membunuh Su Fengnian? Kota Kaisar. Semuanya tergantung pada Anda. Apakah Anda bersedia memberikan kesempatan ini?